Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai herbisida dan lingkungan. Sebelumnya, saya Nadia sebagai moderator akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 5. Yang pertama, Toti Pradana Wilarsa dengan BP 1910213009, Habib Zulat dengan BP 1910212060, Taufik Elwan dengan BP 19103003, Nadia, saya sendiri dengan BP 1910213004, Vanessa Warman dengan BP 1910213005, Rahma Saputri dengan BP 1910213006. Next. Yang pertama, pengertian herbisida yang akan dibacakan oleh Vanessa. Kepada Vanessa dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya moderator. Saya akan membacakan pengertian herbisida. Herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu atau gulma seperti rumput, alang-alang, dan semak liar. Aplikasi herbisida biasanya ditentukan oleh stadia pertumbuhan tanaman utama dan gulma. Next. Pengelompokan herbisida berdasarkan pertumbuhan gulma. Yang pertama, herbisida pratumbuh. Herbisida ini diaplikasikan pada tanah sebelum gulma tumbuh. Semua herbisida pratumbuh adalah soil acting herbicide atau herbisida yang diaplikasikan ke tanah dan bersifat sistematik. Contoh herbisida ini yaitu diuron, bromasil, oxadiazon, oxiflurfen, ametrin, butaklor, dan metilmetsulfuron. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vanessa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habib. Pada Habib dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah herbisida pasca tumbuh. Herbisida ini diaplikasikan saat gulma sudah tumbuh. Semua herbisida pasca tumbuh adalah foliage applet herbicide atau herbisida yang diaplikasikan ke gulma dan bersifat sistemik ataupun non-sistemik. Contoh herbisida pasca tumbuh adalah glifosat, paraquat, glufosinat, dan propanil. Pengelompokan herbisida berdasarkan tipe translokasi dalam tanaman. Herbisida kontak atau tidak ditranslokasikan. Herbisida kontak mengendalikan gulma dengan cara mematikan bagian gulma yang terkena langsung dengan herbisida. Sifat herbisida ini tidak ditranslokasikan atau tidak dialirkan dalam tumbuh gulma. Contoh herbisida kontak yang bersifat selektif yaitu oxiflurofen, oxadiazon, dan propanil. Sementara yang bersifat non-selektif seperti paraquat dan glufosinat. Herbisida sistemik ditranslokasikan. Herbisida sistemik dapat mematikan gulma melalui translokasi racun ke seluruh tubuh bagian-bagian gulma. Herbisida jenis ini dapat diaplikasikan melalui tajuk maupun melalui tanah. Contoh herbisida yang melalui tajuk yaitu herbisida glifosat, sulfosat, ester, sedangkan yang melalui tanah yaitu herbisida ametrin, astrazin, distribuzin, dan diuron. Pengelompokan herbisida berdasarkan selektivitasnya. Selanjutnya akan dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Habib yang telah membacakan presentasinya. Selanjutnya dipersilakan kepada Toti untuk melanjutkan presentasinya. Kepada Toti dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu herbisida selektif. Di mana herbisida selektif ini yaitu herbisida yang bersifat beracun untuk gulma tertentu. Contoh herbisida ini yaitu ametrin, diuron, oxifluorfen, clomazon, dan carbendazole. Selanjutnya ada herbisida non-selektif. Herbisida non-selektif adalah herbisida yang dapat mematikan hampir semua jenis tumbuhan, termasuk tanaman yang dibudidayakan. Contoh herbisida ini yaitu glifosat dan paraquat.
Dalam memilih herbisida, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu gulma apa yang akan dikendalikan pada tanaman yang dibudidayakan. Contoh herbisida non-selektif atau glifosat sering digunakan untuk mengendalikan gulma pada tanaman yang berbatang keras, tanaman olah tanah, pada pertanaman jagung, singkong, perkebunan sawit, nanas, dan mangga. Selanjutnya, ecological change atau pengaruh herbisida terhadap ekologi. Yaitu degradasi lahan dan penyebab. Degradasi lahan yang menyebabkan lahan pertanian menjadi kritis saat ini merupakan masalah penting dunia, dan di antara sekian banyak penyebab degradasi lahan, yang paling dominan adalah erosi tanah dan air. Erosi tanah di daerah tropika basah, termasuk Indonesia, sebagian besar disebabkan oleh pengolahan tanah. Dalam praktek budidaya pertanian sendiri, sering akan menimbulkan dampak pada degradasi lahan. Dua faktor penting dalam usaha pertanian yang akan menimbulkan dampak potensial sumber daya lahan, yaitu pada dan manusia atau sosio tanaman yang menjalankan pertanian atau kultural. Di antara kedua faktor manusia lah yang berpotensi berdampak positif atau negatif pada lahan, tergantung cara menjalankan pertaniannya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Toti. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Sepertinya Rahmasa Putri terkendala jaringan, lebih baik dilanjutkan oleh Taufik. Kepada Taufik dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu melanjutkan tentang herbisida dan ekologi. Salah satu jenis herbisida yang banyak diproduksi dan dipasarkan serta digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah gramoxone. Bahan aktif gramoxone adalah paraquat 1,1 dimetil 4 dipiridium. Paraquat adalah herbisida yang bersifat non-selektif, digunakan secara luas untuk mengontrol pertumbuhan rumput liar dan gulma atau gulma oleh banyak negara. Itu adalah gambar dari gramoxone. Selanjutnya yaitu tentang environmental contamination atau kontaminasi terhadap lingkungan. Yang pertama itu adalah kesuburan tanah berkurang. Yang kedua itu spesies punah. Yang ketiga peledakan hama. Yang keempat itu mencemari lingkungan lain. Dan yang kelima yaitu hama menjadi kebal. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama tentang kesuburan tanah berkurang. Hal ini terjadi karena cacing tanah yang membuat tanah gembur menjadi berusaha untuk menghindari bagian tanah yang terkena pestisida tersebut. Karena tanah yang kurang subur, penggunaan pupuk pun akan diperbanyak, dan hal itu bisa membuat tanah menjadi asam dan tambah tidak subur. Maka dari itu, penggunaan pestisida dan herbisida secara berlebih dapat merusak tanah dan mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua yaitu spesies punah. Polutan berbahaya yang disebar di tanah bisa berbahaya dan dapat memicu pada punahnya spesies hewan tertentu seperti cacing yang dapat menyuburkan tanah. Banyak jenis hewan yang bisa keracunan oleh herbisida tersebut dan kemudian mati. Meskipun ada beberapa jenis hewan
yang memiliki kekebalan ataupun dapat beradaptasi dengan bahan kimia ini. Ingatlah bahwa ketahanan mereka ada batasnya. Jika tidak dihentikan, maka bisa berakibat punahnya spesies tersebut. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Taufik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga ada peledakan hama. Alasan mengapa pemberantasan hama dengan racun dapat membahayakan predatornya. Tanpa adanya predator, jumlah hama akan meledak dan dapat merusak tanaman pertanian lebih. Dengan jumlah hama yang lebih banyak, tentunya akan membuat para petani untuk menggunakan herbisida yang lebih banyak lagi dan dapat merusak tanah. Keempat, mencemari lingkungan lain. Herbisida kebanyakan tidak mengenai sasaran dengan tepat. Maka dari itu, zat kimia yang masuk ke dalam tanah jauh lebih banyak dan bisa mengalir ke daerah lingkungan yang lain. Bagian tanah yang tercemar oleh herbisida akan semakin luas dan dapat merusak lahan lainnya. Selain itu, zat kimia ini juga bisa menuju ke aliran sungai atau danau yang dibawa oleh air hujan. Yang kelima, hama menjadi kebal. Penggunaan herbisida yang berlebihan dapat membuat para hama yang sering terkena zat kimia ini menjadi kebal. Hal ini disebabkan karena mereka mampu beradaptasi dengan polutan yang ada dan dapat bertahan lebih lama dari yang diperkirakan. Energi relationship. Pengaruh herbisida terhadap lingkungan dan manusia. Manfaat dari penggunaan herbisida diantaranya adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pangan. Harga herbisida yang relatif murah dan efektif sering berkaitan dengan peningkatan masalah dan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, karena petani atau pekebun cenderung untuk menggunakan racun dengan dosis yang berlebihan. Pengaruh herbisida terhadap metabolisme gulma. Herbisida ini dapat mempengaruhi satu atau lebih proses-proses seperti pada proses pembelahan sel, perkembangan jaringan, pembentukan klorofil, fotosintesis, respirasi, metabolisme nitrogen, aktivitas enzim, dan sebagainya, yang sangat diperlukan tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Keuntungan menggunakan herbisida diantaranya, yang pertama, dapat mengendalikan gulma sebelum mengganggu tanaman budidaya. Yang kedua, dapat mencegah kerusakan perakaran tanaman yang dibudidayakan. Lebih efektif dalam membunuh gulma, dalam dosis rendah dapat berperan sebagai hormon tumbuh. Yang ketiga, dapat meningkatkan produksi tanaman budidaya dibandingkan dengan perlakuan pengendalian gulma dengan cara lain. Pemakaian suatu jenis herbisida secara terus-menerus akan membentuk gulma yang resisten sehingga akan sulit mengendalikannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, berakhirnya presentasi dari kelompok 5 tadi. Selanjutnya akan membuka sesi pertanyaan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kelompok penyaji. Pertanyaan saya adalah bagaimana, tolong kelompok penyaji jelaskan bagaimana cara herbisida bisa mematikan satu jenis gulma tanpa mematikan gulma jenis lain yang ada di sekelilingnya. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Baik, terima kasih Sajid. Pertanyaannya bisa kami tangkap dengan jelas. Selanjutnya, kami akan berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari Sajid. Untuk pertanyaan dari Sajid akan dijawab oleh Taufik. Kepada Taufik dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sajid. Yang pertanyaannya itu tadi bagaimana herbisida itu dapat mematikan satu gulma tetapi tidak mematikan gulma jenis lain yang ada di sekitarnya atau sekelilingnya. Jadi
Herbisida itu memiliki sifat selektif. Herbisida selektif itu kan herbisida yang bersifat beracun dan hanya mematikan jenis gulma tertentu. Contoh herbisida ini yaitu ametrin, diuron, oxifluorpen, dan carbendazole. Akan tetapi, jika pada pengaplikasiannya dosis herbisida ini ditingkatkan, dapat mengakibatkan herbisida tersebut menjadi tidak selektif. Itu adalah jawaban dari pertanyaan yang dilemparkan oleh Sadit Arpani tadi. Sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Taufik atas jawabannya. Selanjutnya dikembalikan kepada Saudara Sajid, apakah bisa menerima jawaban dari Taufik? Bagaimana Sajid, apakah bisa menerima jawaban dari Taufik? Baiklah, moderator, jawabannya saya terima dengan baik. Terima kasih moderator, dan terima kasih untuk topik yang telah menjawab pertanyaan saya. Baik. Terima kasih untuk Sajid yang telah bertanya kepada kelompok 5. Mungkin sekian diskusi dari kelompok 5 pada hari ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup diskusi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.